Berpisah jalan-jalan, Pak. Ikut nggak ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Baik, sama sudah saya. Tapi tetap dipaksakan harus bayar yang 300. Peristiwa yang dialami oleh pelajar di Sumatera Utara adalah gambaran bahwa study tour adalah piknik yang dibalut dengan apik, memberikan efek psikologi bagi mereka yang tidak punya kemampuan. Menyatakan bahwa itu juga memang adalah rekayasa ataupun yang ditambah-tambah oleh oknum tersebut. Tolong jangan berbagi percaya karena itu adalah hoax. Dan berita yang tersebar kemarin itu adalah berita bohong itu hoax. Kita bisa pastikan itu karena pihak sekolah juga saya melihat ada perbuatan-perbuatan yang mungkin mengganggu psikologis anak sehingga dia tidak nyaman. Nyomang Santai People, welcome back again bersama Nyonyeran. Mamang, si Abu masih bete, si Bakun masih bobodo, tapi mangkok Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. ada yang membagongkan nih Santai People, meluncur. Cus. Nih yo, Ya. kemarin viral di sosial media ada siswi yang terpaksa harus berhenti sekolah katanya Oke. karena ditagih uang study tour, dia tidak mampu membayarnya. Oke. Iya. Ini sempat direspon Kang Deddy, pihak sekolah klarifikasi, muncul info baru katanya ini hoax. Lah gimana kan? Nih dari Bangsa Online kita runutin satu-satu nih ya. Ada caption Intan Mutiara 14 tahun, seorang siswi kelas 7 di MTS Darul Muhsinin Labuhan Batu Selatan atau Labusel terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar utang sebesar 350.000. Ironisnya, utang tersebut merupakan iuran untuk kegiatan rekreasi sekolah yang bahkan tidak ia ikuti. Oke. Saat ditemui pada Kamis 17 bulan 7 2025, Intan dengan raut wajah sedih mengaku malu terhadap teman-temannya karena pihak sekolah terus-menerus menagih utang tersebut. Keinginannya untuk kembali ke bangku sekolah sangat besar, namun rasa malu menghalanginya. Ada dialog, saya masih ingin sekolah Pak, ucapnya lirih sambil menahan tangis. Kini untuk membantu ekonomi keluarga, Intan terpaksa bekerja. Ibu angkat Intan, Ira yang berumur 53 tahun, membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa utang itu adalah hasil musyawarah untuk biaya sewa bus rekreasi. Oke, anehnya Intan saat berlibur tidak udah kepotong. Nah, kita lihat videonya kayak gimana, ceki. Play. Bu, kita nggak ada aku bilang gitu, Pak. Apakah memang Muti masih berkeinginan lagi untuk sekolah? Uang itu utang apa? Berpisah jalan-jalan, Pak. Ikut nggak ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Nggak ikut. Baik, sama sudah saya. Tapi tetap dipaksakan harus bayar yang 300. Sebenarnya itu 40, udah aku tipis sebagiannya, Pak. Tinggal lagi. Oh. Nah, Bu, kita nggak ada usaha. Aku bilang gitu, Pak. Apakah memang Muti masih berkeinginan lagi untuk sekolah? Masih. Jadi semenjak berhenti dari sekolah itu, Muti udah berapa bulan kerja di sini? Saya baru ini kerja sih, Pak. Sebelum itu saya kerja di Besar dulu. Nah, Bu, kita nggak ada usaha. Aku bilang gitu, Pak. Tapi kan setelah muncul baru yang katanya ini hoax, ya sejujurnya memang nggak tahu ya ini beneran hoax atau ini kejadian beneran gitu. Tapi sekilas kita tadi dengerin ya, dia bisa tahu detailnya 4,5 udah dia dicicil sebagian, sisa 480 dicicil sebagian, sisa 3,5 gitu kan 350 gitu. Dia malu ditagih-tagih gitu untuk acara studi tour yang dia tidak ikuti tapi tetap harus bayar. Yang akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja. Karena ada tekanan malu juga, mungkin gak bisa bayar utangnya gitu ya.
Oke, pertama kita anggap ini benar dulu. Anggap ini benar dulu kan. Ceritanya anggap ini benar gitu. Ya ini yang aku maksud gitu. Bukan masalah itu kan preparation. Setahun lo bisa buat nabung. Enggak. Ada orang-orang yang kayak buat makan besok itu dia nggak tahu mau bayar gimana gitu. Boro-boro buat nabung atau nyisihin buat studi tour. Ini yang dimaksud Kang Dedi. Teh coba tolonglah. Tapi pertama kita nggak tahu ya ini hoax apa beneran ya. Iya. Tapi Kang Dedi ngerespon. Oke. Luncur. Cus. Nih yo, direspon sama Kang Dedi di apa ya? Di Stitch ya ibaratnya ya videonya oleh Kang Dedi Mulyadi official ceki-ceki. Play. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Labuhan Batu, Selatan Sumatera Utara viral di media sosial setelah kisah pilunya mencuat. Intan Mutiara 14 tahun mengaku berhenti sekolah karena malu terus ditagih uang rekreasi sebesar Rp350.000 meski ia sama sekali tidak ikut kegiatan tersebut. Video Intan menangis sambil menceritakan keinginannya untuk tetap sekolah ramai dibagikan dan menyentuh banyak hati netizen. Di narasi video yang tersebar terdapat keterangan bahwa biaya itu hasil kesepakatan orang tua siswa untuk menutupi sewa bus dan tetap dibebankan ke semua murid. Namun, tak ada solusi bagi siswa yang tidak mampu. Peristiwa yang dialami oleh pelajar di Sumatera Utara adalah gambaran bahwa study tour adalah piknik yang dibalut dengan apik, memberikan efek psikologi bagi mereka yang tidak punya kemampuan, sehingga mereka merasa terasing di lingkungan sekolahnya. Ada rasa cemas dan takut yang pada akhirnya melahirkan beban psikologi yang berat bagi dirinya. Dia bisa marah pada orang tuanya atau dia berhenti sekolah karena rasa malu di lingkungannya. Untuk itu tidak ada alasan untuk membolehkan study tour dengan catatan apapun, karena pada akhirnya catatan tidak pernah dibaca. Semangat terus belajar Jawa Barat. Jangan pernah terpengaruh oleh berbagai kegiatan lain di luar sekolah. Fokuslah pada belajar di sekolah, belajarlah pada semesta yang ada di luar sekolah itu. Tidak mesti berbiaya, karena kita sudah diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah. Kita tinggal pada sebuah alam yang kaya raya. Tinggal kita merenunginya, menafakurinya, mensyukurinya. Itulah tugas kita hari ini. Majulah Jawa Baratku, Pancawaluya, identitas pendidikanku. Tuh. Tapi kita belum tahu kan beneran atau enggak karena di update terbaru katanya hoax itu beritanya. Tapi kalau bener ya inilah yang dimaksud Kang Dedi itu ya ini. Siswanya kan kadang ya nggak tahu gimana sih susahnya orang tuanya nyari duit gitu. Malu masa kita nggak ikut terus di sekolahnya ngerasa diasingin gitu. Ih, dia nggak ikut gitu. Terus bisa jadi kalau misalkan yang kemarin tuh kan yang katanya tuh yang nggak ada duitnya boleh nggak ikut, nggak usah dipaksain gitu. Ya gimana rasanya ujung-ujungnya pasti siswanya yang maksain karena pengen ikut gitu kan. Tolonglah. Tapi kita dengerin penjelasan dari pihak sekolahnya. Oke. Luncur. Cus. Nio, Ya. ada dari Detik Pontianak yang posting klarifikasi dari MTS Darul Muhsinin di Labuhan Batu Selatan. Ceki-ceki. Play. Kami dari Yayasan Darul Muslimin menegaskan bahwa berita tadi pagi itu adalah hoax dan itu buat oknum yang tidak mengetahui hal-hal tentang madrasah. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Labuhan Batu Selatan jangan cepat percaya kepada berita tersebut. Dan juga saya sebagai guru dalam sini menyatakan bahwa itu juga memang adalah rekayasa ataupun yang ditambah-tambah oleh oknum tersebut. Dan saya menegaskan lagi bahwasanya tolong jangan berbagi percaya karena itu adalah hoax dan saya sebagai guru madrasah tersebut merasa keberatan tentang berita tersebut. Dan kami menegaskan bahwasannya berita tersebut adalah benar dan hoax. Tolong bagi masyarakat di Labuhan jangan percaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Aku mau mengkritisi format ini ya klarifikasinya ya. Maksudku ya kayak ya udah biasa aja satu orang aja yang berbicara gitu. Kalaupun mau lebih dari satu nggak apa-apa. Tapi kenapa harus pakai koreo ya? Gitu. Iya kan ada koreo dari sini shot pindah ke sini terus nanti out frame dia masuk gitu. Salfok loh aku. Tapi balik lagi kita ke konteks klarifikasinya. Pihak sekolah menegaskan bahwa itu hoax. Itu dibuat sama oknum. Yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Sebenarnya nggak ada tuh kejadian tersebut gitu kan.
Terus juga dari beberapa yang berbicara gitu, aku pikir jadinya untuk ukuran klarifikasi yang pakai koreo, terus beberapa tiap orang ya bisa dibilang tiap orang dapat jatah ngomongnya Ngomong. masing-masing gitu. Tapi inti konteksnya sama aja, cuman bilang ini hoax gitu. Ini Kan tidak biasa, benar. iya biasa kan klarifikasi menjelaskan. Iya. Kayak siswa ini siapa sebenarnya? Yes. Apa alasan dia kalau memang dia berhenti sekolah gitu? Apa karena memang dia berhenti atau memang karena studi tour gitu Yeah. kan? Terus tidak menegaskan juga kita ada atau tidak studi tour, berapa Yes. biayanya gitu. Maksudnya klarifikasi itu mengcounter semua statement yang keluar dari si penyetatement dari si pembicara pertama gitu, iya, bukan benar. yang ini hoax, ini tidak benar, ini hoax, ini tidak Jangan benar. percaya gitu. Iya, yang ini yang akhirnya menyebabkan teman-teman netizen tuh ragu jadinya. Tapi mungkin untuk menguatkan klarifikasi ini, si siswi yang tadi klarifikasi lagi dan dia mengaku itu hoax katanya. Ya, Tapi netizen gak percaya. Kita meluncur. cus. Ninyo dari Rantau_hits. Klarifikasi dan permohonan maaf dari siswi MTS Darul Muhsinin yang bernama Intan Mutiara. Warga dusun Ranto Jior, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, atas berita viral yang mencoreng nama baik sekolah atau pesantren. Sebelumnya pihak sekolah sudah memberikan klarifikasi atas berita viral tersebut yang menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Ceritanya pihaknya itulah panjang. Kita dengerin dari si tetehnya Ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Intan Mutiara ingin meminta maaf atas berita yang kemarin. Saya minta maaf pada Yayasan Pendidikan Darul Muhsinin. Dan berita yang tersebar kemarin itu adalah berita bohong, itu hoax. Berita yang tidak benar. Dan pada hari Kamis datang seorang bapak-bapak menanyai saya mengapa saya tidak sekolah. Dan saya menjawabnya, saya lebih ingin bekerja dan meringankan beban ibuku. Bukan karena uang rekreasi. Tapi saya memang tidak ingin sekolah lagi. Demikianlah yang saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kenapa closingnya ada orang tidur gitu? Apa menunjukkan ini tidak ada tekanan atau kayak gimana gitu? Ini ada yang tidur aman mungkin ya. Oke. Si Neng klarifikasi kalau itu hoax, itu bohong. Berarti klarifikasi terbarunya sejalan dengan klarifikasi pihak sekolah yang bilang kalau itu bohong, itu tidak benar, itu hoax ya. Tapi kalau aku berpatokan sama analisa teman-teman netizen karena nggak usah diragukan lagi ya. Di komen di video ini yang diposting sama Rantau_hits ini, hampir 100% mungkin teman-teman netizen tidak percaya kalau itu hoax. Kayak gini contohnya dari Kin, sikat. Mukanya seperti ketakutan, apa dia diintimidasi oleh sekolah, kenapa dia yang klarifikasi. Oke, hanya bertanya ya saudara Kin ini ya. Terus ada dari user, kok minta maaf? Aduh, ini pasti udah dicari rumahnya, diintimidasi dan diancam, dipaksa disuruh minta maaf tuh katanya. Ada yang meminta untuk diusut tuntas gitu biar jelas kejelasannya gitu. Karena kalau kita coba telaah lagi kalau kata si Linda mah ya, untuk ukuran berita bohong berarti di sini dia ngebohong kan ya. Berarti dia jago acting dong, nangis gitu kan. Terus dia bisa mengarang cerita gitu bahwa ada nominal sekian, sudah terbayar sekian, utang sekian dia nggak mampu bayar gitu. Terus dia menceritakan, coba tolonglah, maksud gue terlalu wadidaw sebenarnya untuk ukuran hoax. Cuman ya kita hargai informasi terakhir, update-nya bahwa si narsumnya sendiri, si Nengnya sendiri bilang hoax. Ya udah ya kita keep dulu yang terbaru berarti ini hoax. Cuman kita bahas analisa netizen yang akhirnya karena banyak kejanggalan ya wajar menurutku kalau teman-teman netizen nggak yakin gitu kalau ini beneran hoax gitu. Dugaannya mengarah kepada apakah ada intimidasi gitu sehingga si Neng ini terpaksa berklarifikasi dan menyebutkan kalau info yang sebelumnya dia sampaikan itu hoax gitu kan. Coba di sini Mama mau nanya teman-teman Santai People, analisyongnya gitu. Sebelumnya nangis-nangis ngasih tahu ibaratnya permasalahan di sekolahnya gitu sampai harus keluar.
Terus viral ada klarifikasi dari pihak sekolah yang punten mohon maaf kurang begitu jelas karena isinya ya cuman bilang bohong aja tanpa menjelaskan yang dijelasin si Nengnya. Terus si Nengnya muncul lagi bilang kalau itu bohong. Iya. Coba Santi People analisanya. Sekarang kita akan nesnya Nyo. Ninyo, untuk ukuran berita yang kata narsumnya setelah klarifikasi kedua disebut bohong gitu ya. Tapi di follow up oleh beberapa petugas nih. Ini 7 jam yang lalu nih terbaru nih dari Irfan Ripaina Sution, Labuan Batu Selatan. Sebuah kisah menyentuh datang dari seorang siswi ya dan segala macam. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Labuan Batu Selatan menyayangkan kejadian ini dan menegaskan bahwa hak-hak anak gitu kan termasuk hak untuk merasa oke jadi diinvestigasi ini ya ceki Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terkait dengan viralnya seorang anak yang kemudian disampaikan ya di media bahwa memang anak itu tidak mampu membayar uang perpisahan ya Ketua. Uang perpisahan yang sehingga kemudian membuat trauma ya terhadap anak. Ini bagaimana menurut Bung Ilham Daulay sebagai Ketua KPI di Labuan Batu Selatan? Baik, terima kasih. Terlebih dahulu pada permasalahan ini kita berjuang bersama teman-teman media. Terima kasih juga setelah viralnya berita anak tadi banyak orang-orang baik. Nah, saya mau klarifikasi dulu. Kalau nggak saya sirap kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu tersebar di media sosial terkait seorang siswi putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya perpisahan atau pertamatan di saat dia masih kelas 6 SD. Ternyata sekolah itu SD, SMP ada. Dia melanjutkan setelah dia SD melanjutkan MTS di sekolah tersebut. Selama dia kelas 1 MTS, menurut keterangan si anak, ini uang pembayaran tadi sering ditagih lah katanya, ditagih. Akhirnya dia tidak nyaman sehingga dia memutuskan untuk putus sekolah. Berhubung anak ini juga tidak punya ayah, anak yatim ya, hanya seorang ibu lah ya, dia yang punya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Itu dia Bang. Jadi teman-teman, bagaimana kelanjutannya Ketua? Apakah memang anak ini pindah sekolah, putus sekolah, atau kemudian sudah dicarikan sekolah barunya gitu Ketua? Mengingat kejadian kemarin, kita melihat untuk saat ini anak itu tidak nyaman lagi di sekolah tersebut. Kita bisa pastikan itu karena pihak sekolah juga saya melihat ada perbuatan-perbuatan yang mungkin mengganggu psikologis anak sehingga dia tidak nyaman. Kami merekomendasikan agar si anak tersebut untuk dipindah sekolah. Karena alhamdulillah banyak orang baik Bang. Banyak orang baik hari ini menawarkan diri untuk membiayai anak tersebut sampai selesai SMP, sampai selesai SMA juga. Ada beberapa orang baik itu Bang. Makasih Ketua, nanti kita akan terus ikuti informasinya teman-teman. Aku penasaran nih kelanjutannya nih. Karena investigasi dari KPAD atau Komisi Perlindungan Anak Daerah ya di Labuan Batu Selatan ini justru menemukan temuan bahwa pihak sekolah melakukan hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan untuk si anak ini gitu. Jadi tidak ada potensi lagi untuk kembali bersekolah di sekolah tersebut gitu kan. Jadi makin memperkuat analisa teman-teman netizen bahwa di klarifikasi terbarunya dari si anak itu ya diduga ada tekanan atau intimidation gitu ya. Kenapa tiba-tiba bilang itu hoax, itu ini segala macam, kok senada banget sama klarifikasi dari pihak sekolah yang hanya menyebut itu hoax doang tanpa ada penjelasan lainnya, detail-detail kecilnya terkait bener enggak ada studi tour harganya segitu bener atau enggak, siswa terdaftar di siswa kelas berapa si anak tersebut, siapa wali kelasnya gitu kan, itu nggak diungkap, cuman bohong-bohong doang gitu kan. Jadi inilah kenapa aku yakin sama insting teman-teman netizen gitu, karena tepat korek-korek, wah ini ada investigasi dari KPAD dan ada temuan ini ya. Tapi syukurlah tadi ya banyak orang-orang baik yang mau membantu biaya sekolah si Neng tersebut ya. Tapi mungkin juga bisa nitip Bang Irfan, Bang Ilham sekalian investigasi gitu. Kenapa di klarifikasi kedua si Neng bilangnya dia hoax gitu, dia bohong gitu. Iya itu tuh. Kalau ada tekanan siapa yang menekan gitu. Iya.
Masa ada tekanan-tekanan gimana sih? Kan kalau itu fakta mah ya tinggal diproses gitu ya. Betul. Kenapa harus ditekan-tekan seolah-olah? Padahal kan kalau memang itu beneran ya sekolahnya aja minta maaf gitu. Ayo Neng masuk lagi sekolah tuh, kita minta maaf kemarin nyindir-nyindir utang yang belum dibayar. Gitu. Ini makanya direspon sama Kang Deddy ya, masa aku mikir wah ini Kang Deddy nggak ngecek ini hoax apa enggak, masa kayak gitu sih, ternyata ketahuan dari temuan KPAD kan. Tolonglah. Dan juga pasti kan netizen juga pengen tahu nih. Jadi Iya. sebenarnya gimana, beneran nggak gitu kan? Iya, sementara sih aku sih ya ngikut tim investigasi teman-teman netizen aja gitu yang menduga bahwa klarifikasi si Neng itu ada tekanan gitu. Soalnya kalau dia hoax, aktingnya jago banget loh, itu air mata beneran loh. Iya. Bukan inseto. Tolonglah. Ninyo, Ya. ada rilis surat keterangan yang katanya digunakan untuk menguatkan argumen bahwa berita itu hoax. Cuma ada detail kecil yang miss di sini ya. Apa tuh? Nih, kita baca, ini ada surat keterangan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Intan Mutiara, kelas berapa ini? 7 MTS Darul, yaitulah nggak kebaca mata Mamang Siwer. Ini nisnya, alamat ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti sekolah dari MTS tersebut sejak saya kelas 7 Semester 2. Saya berhenti sekolah atas kegiatan keinginan saya sendiri tanpa adanya ajakan dari pihak manapun. Saya berhenti bukan karena biaya rekreasi tetapi atas keinginan saya sendiri. Demikian surat keterangan ini saya perbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini kan menguatkan gitu. Tuh, dia sampai bikin surat keterangan, berhenti dan segala macam. Tapi lihat tertanda 21 Juli kan berarti baru 3 hari yang lalu kan dibuatnya gitu kan. Terus ya wajar kalau menurutku teman-teman netizen jadi mempertanyakan, kecuali ini dibuat tertanggalnya saat keluar dari sekolah gitu kan. Di video pertama dia jelasin ini udah kerja udah berapa bulan di sini baru sebelumnya udah berapa bulan tuh di Joli gitulah. Ya, Di kedai Rujak Doli itu. Ya kalau kayak gini netizen bertanya lah, ini baru dibuat 21 Juli 2025. Siapa yang mengarahkan gitu, siapa yang menyuruh gitu. Tolonglah. Sampai segitu begitunya loh. Iya, tolonglah. Tapi diperkuat dengan temuan KPAD tersebut, teman-teman netizen sih masih menganggap ini benar bukan hoax dan masih menganggap adanya intimidasi sampai akhirnya terbit surat dan pengakuan dari si Nengnya gitu ya. Liar aing iro. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Akhirnya teman-teman netizen, terutama teman-teman netizen Jabar ya, menjelaskan ini alasan Kang Deddy nggak mau ngecabut larangan studi tuur. Ini video si Neng tadi dijadikan sampel tuh, malu ditagih utang rekreasi terus menerus, siswa madrasah putuskan berhenti sekolah. Ceki. Play. Tah ieu salah hijina nu dikhawatirkeun ku Bapak aing Kang Deddy Mulyadi. Beruntung Jawa Barat boga gubernur juga Kang Deddy Mulyadi. Ternyata lain di Jawa Barat wae, ternyata di luar Jawa oge loba nu ngareluh tah salah hijina ieu mahasiswa ieu. Untung budak ieu cerdas, mainna milih lebih baik keluar sekolah daripada mainna bertahan di sekolah. Kolotna teu mampu, ayeuna mainna unggal poe ditatagih wae, ke ujung-ujungna mah kan dibully budak ieu kan, dibully disisihkeun gitu. Mantak kamari aya demo-demo cina minta dicabut eta SK gubernurnya cina tentang studi tur. Mantak Kang Deddy tetap bertahan. Nya eta bisa jadi kos kieu tah. Karunya kan budakna akhirna mah. Eta mah oknum-oknum pengusaha we nu hayang diuntungkeun tina berkedok studi tur teh nya. Pokona mah mantap Kang Deddy, lanjutkan bertahan, pokona mah tong dicabut SK tentang studi tur. Pokona mah mantap Jawa Barat, pokona mah insyaallah kayak diikutin ku gubernur-gubernur di luar Pulau Jawa. Iya kan Kang Deddy tuh mengungkap bahwa studi tour tuh studinya nggak ada turnya doang gitu, nggak studi amat, pulang juga belajar apa di sana, nggak tahu, hippie hura-hura aja gitu. Tolonglah kalau kayak begitu mah ya, makin mempertegas gitu, makan Kang Deddy makin keke. Nah kalau gini kan berarti terbukti. Ya. Untung gue masih ngelarang ya, larang lagi gitu. Nih kita kasih lasnya. Cus. Ninyo, Ya. berbeda dengan Wali Kota Bandung, Bupati Sumedang masih tegak lurus sama KDM. Ceki. Play.
Di ESA tersebut study tour tidak boleh keluar provinsi. Berarti dalam provinsi silahkan selama di Jawa Barat, dan banyak tempat yang bagus di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat lagi peredaran ekonominya akan ada di Jawa Barat, dan tapi yang lebih penting itu sukarela nggak boleh dipaksakan. Jadi saya tentunya sepakat dengan apa yang menjadi kebijakan provinsi, sepakat dengan edaran Pak Gubernur tentang study tour yang saya yakin sudah dikaji secara matang dari berbagai aspek. Tidak mungkin sebuah pemerintah membuat sebuah kebijakan tidak dikaji secara matang. Pasti ada pro dan kontranya. Dan saya sudah lihat postingan Pak Gubernur menjelaskan tentang itu di medsosnya. Itu mungkin jadi bahan reasoningnya, alasannya atau pertimbangannya. Itu sebenarnya dari KDM nggak melulu larang-larang 100%, enggak. Yang dilarang terutama adalah untuk yang keluar provinsi gitu, karena terkait budget yang mahal juga, terus soal perputaran uang gitu. Jadi dalam provinsi kayak masih dalam kota mau studi tour, kayak kemarin yang di Bekasi tuh ya di K8. Studi tournya masih di Bekasi juga, di Kali, bersih-bersih lingkungan, kayak gitu-gitu masih boleh. Ini dia yang dilarang keluar provinsi, yang sangat dilarang tuh ya. Iya, pantas kemarin kata Kang Deddy ada komunitas atau apa gitu yang dari luar provinsi ikut mensupport demo tersebut. Jeep apa gitu. katanya kemarin tuh. Tolonglah. Iya, selain selain biaya gede juga resikonya juga kan semakin besar kalau keluar kan. Iya, terus dilihat dari segi ekonominya perputarannya jadi di luar, bawanya dari sini bawa keluar, nggak muter di dalam gitu. Tolonglah, kumaha tuh ya Tairoh. Ya dulunya perduanya segini dulu aja. Biarkan teman-teman Santuy People menganalisa apakah beneran hoax atau ada intimidation. Kita tunggu analisa dari detektif para Santuy People. Sambil menunggu kelanjutannya, besok ada update apa. Sekarang mah kita meluncur ke CPC. Yo, seperti yang kita dari video part 2 kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Sunny Natal. Aduh, banyak kali manusia-manusia yang numpang pansos di KDM. Hai Neng Neni, bener loh, warga ini sangat cerdas dan punya sosial media. Jadi Neng jangan macem-macem deh. Pada akhirnya Neng lah yang akan dihujat. Jangan nangis ya Neng. Nextnya dari Dian Funa. Mbaknya kepenuhan ilmu, makanya muter-muter mulu. Kalau omong dia kritik dibalas kepala daerah katanya membatasi pendapat. Mbak kalau nggak kuat di medsos, mending nggak usah main medsos, katanya baper banget katanya tuh. Ada dari Novarina lasnya. Woi Mpok, kamu bilang tidak menyebutkan secara spesifik kepada kepala daerah, tapi Anda menyebutkan anggaran media yang dipangkas dialihkan untuk bayar bazar. Apakah ini bukan tuduhan? Mikir boy, yang pangkas anggaran media cuma Gubernur Jawa Barat, KDM. Emang ada gubernur lain yang melakukan pemangkasan anggaran media selain Jabar? Katanya kalau kritik jangan marah dan harus bisa terima kritikan. Tapi lu malah mensomasi, katanya nggak konsisten dengan ocehannya sendiri. Cuma banyak oceh, lanjutkan ke pengadilan biar dia pakai wah, galak banget Teteh Novarina ini Maya. Jakarta juga bazar organik katanya tuh. Satu lagi lihat di beberapa konten ini dia juga sering spill foto-foto KDM seenak, udelnya nggak disomasi KDM tuh. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomeng-komeng, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang abu yang ngambek keluar, bakun yang masih bobodo tapi mangkok cabut dulu dan ciao.